Selamat siang, Pak Said dan teman-teman semua di kelas pemasaran terhubung. Perkenalkan, kami kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai efek moderasi dari online shopping experience atau pengalaman belanja online kepada customer satisfaction, kepuasan konsumen, dan repurchase intention atau keputusan untuk membeli kembali. Nah, untuk outline presentasi kita, yang pertama ada abstrak, lalu introduction untuk memperjelas mengenai latar belakang dari penelitian, literature review yaitu acuan-acuan dari sisi akademisi terhadap penelitian yang dilakukan, lalu ada research hypothesis dan model development. Setelah itu dilanjutkan dengan metodologi dari penelitian yang dilakukan, ada juga research finding yaitu penemuan dari penelitian yang dilakukan, yang diakhiri dengan discussion dan conclusion yaitu implikasi dari penelitian yang dilakukan, saran-saran, dan juga kesimpulan. Mari kita mulai dengan abstrak, yaitu gambaran besar dari penelitian yang dilakukan. Yang pertama ada purpose atau tujuan dari penelitian. Tujuan dari penelitian adalah untuk melakukan verifikasi peran moderasi dari pengalaman pada dua macam hubungan, yaitu hubungan yang mengarah kepada kepuasan dan hubungan kepuasan dengan keinginan untuk retensi. Jadi yang diteliti adalah efek moderasi dari pengalaman itu sendiri. Lalu ada desain atau metodologi atau pendekatan dari penelitian di mana menggunakan SEM atau Structural Equation Modeling dan Multigroup Analysis. Yang diteliti adalah 393 individu dengan perbedaan experience antara high dan low untuk belanja online itu sendiri. Lalu untuk findingsnya bisa dibaca, juga nanti akan dijelaskan lagi di akhir untuk research findingnya. Lalu ada practical implication, yaitu implikasi apa sih yang akan dilakukan setelah melakukan penelitian. Nah, ini juga di sini disebutkan bahwa praktisi sebaiknya memberi perlakuan yang berbeda tergantung pada tingkat experience atau pengalaman dari konsumen. Untuk originality atau value-nya, penelitian menginvestigasi bagaimana perbedaan tingkat experience dapat mempengaruhi kepuasan konsumen dari perilaku online shopping, seperti purpose-nya tadi. Untuk keyword atau kata-kata yang akan sering digunakan pada penelitian maupun presentasi adalah online shopping, experience atau pengalaman, satisfaction atau kepuasan, multi-group analysis, dan intention to repurchase atau retensi untuk membeli kembali. Paper type yang diteliti adalah paper research. Nah, sebelum kita masuk ke penelitiannya, kita harus tahu dulu dong apa sih latar belakang yang menyebabkan dilakukan penelitian tersebut. Nah, latar belakangnya adalah karena dengan semakin meningkatnya pertumbuhan internet atau teknologi dan sebagainya macamnya, maka berbagai peluang juga muncul bagi vendor buat melakukan interaksi dengan konsumennya, baik dalam sisi channelnya, bahkan sampai kepada ekstensi variasi interaksinya. Nah, oleh karena itu, salah satu pemikiran dari vendor adalah terkait customer retention untuk memperoleh competitive advantage. Customer retention itu apa sih? Customer retention adalah kembalinya konsumen ke e-vendor untuk melakukan pembelian kembali ataupun transaksi. Sangat krusial bagi vendor ini untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan retensi tadi. Nah, salah satu faktor utamanya adalah satisfaction atau kepuasan. Kepuasan ini tidak hanya mempengaruhi perilaku, tapi juga loyalitas dari konsumen itu sendiri. Penelitian yang dilakukan itu mempelajari pengalaman online shopping atau experience. Saya titik beratkan di experience. Experience itu apa? Experience itu adalah jumlah pembelian konsumen di masa lalu. Nah, pengaruh kepuasan pada keputusan membeli kembali ini dimoderasi oleh si experience ini di online shopping. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberi bukti peran pengalaman online shopping sebagai moderator efek tadi dalam menciptakan kepuasan dan keinginan untuk membeli kembali. Dua pertanyaan utama yang muncul adalah, sampai di mana sih ekstensi dari pengalaman belanja online shopping bertindak sebagai moderator dalam pelaku online shopping? Dan bagaimana model yang berbeda antara high experience dan slow experience? Oke, sekarang kita masuk ke literature review atau landasan akademis yang dipakai untuk melandasi penelitian. Nah, untuk theoretical background-nya sendiri itu ada penjabaran beberapa teori yang ada dari TRA, TPB, SCT, dan SCT. Tapi yang paling dekat dengan online shopping adalah UTAUT, yaitu Theory of Acceptance of Technology. Nah, di UTAUT ini mereka mengidentifikasi bahwa si experience ini memodelasi effort ekspektasi harapan usaha dengan behavioral intention atau intensi berperilaku pada less experienced user. Sementara kalau studi lain yaitu Castaneda et al. 2007 menjelaskan bahwa experience akan mempengaruhi hubungan antara performance ekspektasi harapan kinerja dengan future intention bagi experienced user. Jadi perbedaannya kalau pada high experience lebih ke arah performance ekspektasi dan future intentionnya, sementara pada less experience pada effort ekspektasi atau harapan usaha dengan behavioral intention. Yang satunya adalah harapan kinerja, satunya harapan usaha, begitu. Nah, untuk literatur review yang berkaitan dengan online shopping, ada penjabarannya di slide berikut ini. Tapi penambahannya ada pada sisi brand trust atau kepercayaan konsumen, di mana pada Han and Kim 2009, kalau teman-teman lihat di poin nomor 3,
di mana brand trust sangat penting dengan interaksi belanja online. Lalu pada poin terakhir juga ada Jin et al. 2008 di mana experience atau pengalaman berperan sebagai moderator yang mempengaruhi trust untuk kepuasan dan loyalitas konsumen. Nah, beberapa variabel tadi adalah menjadi kerangka dari framework yang ada untuk penelitian, yaitu harapan kinerja, harapan usaha, kepercayaan, dan ada juga namanya self-efficacy, yaitu kepercayaan diri dalam melakukan sesuatu, yang nantinya akan dijelaskan pada framework berikut. Tentang hipotesis penelitian dan pengembangan model. Gambar 1 menyajikan model penelitian yang mengintegrasikan faktor-faktor dari UT, AUT dengan SCT dan ACT. Berdasarkan penelitian teoretis dan empiris tersebut di atas, seperangkat hipotesis telah dirumuskan dan diperiksa dalam makalah ini mengenai moderasi pengaruh pengalaman pada hubungan harapan usaha, harapan kinerja, efikasi diri, kepercayaan dengan kepuasan, dan kepuasan dengan niat untuk dibeli kembali. Yang pertama, harapan usaha. Harapan usaha mengacu pada perspektif pelanggan bahwa belanja online bebas dari usaha. Akibatnya ketika pelanggan menggunakan situs web untuk mencari informasi dan untuk melakukan pembelian, jumlah upaya yang harus mereka lakukan mempengaruhi niat mereka untuk mengadopsi metode belanja online. Oleh karena itu, dihipotesiskan bahwa harapan usaha memiliki efek positif pada kepuasan pelanggan yang berpengalaman rendah maupun yang berpengalaman tinggi, dan kekuatan hubungan antara effort, ekspektasi, dan kepuasan berbeda antara pelanggan yang berpengalaman tinggi dan rendah. Yang kedua, harapan kinerja. Harapan kinerja mengacu pada sejauh mana pelanggan percaya bahwa online berbelanja meningkatkan pengalaman transaksi mereka, dan seperti harapan usaha mempengaruhi niat masa depan mereka. Setiap kali pelanggan menerima kesenangan dari belanja online, kepuasan mereka meningkat, yang kemungkinan akan membawa mereka ke sana terus digunakan. Namun, Deng et al. Telah menemukan bahwa ketika kinerja suatu sistem memberikan nilai pengalaman dan emosional yang mengurangi kepuasan pengguna, sementara ketika memberikan fungsionalitas yang bermanfaat itu meningkatkan kepuasan pengguna. Karena itu, serangkaian hipotesis dirumuskan kedua A dan B. Harapan kinerja memiliki efek positif pada kepuasan bagi pelanggan yang berpengalaman rendah dan maupun berpengalaman tinggi. Dan kedua C, kekuatan hubungan antara upaya harapan dan kepuasan berbeda antara pelanggan yang berpengalaman tinggi dan rendah. Ketika efikasi diri, Taylor dan Todd berpendapat bahwa kemampuan untuk melakukan tugas adalah lebih besar untuk pengguna yang lebih berpengalaman. Self-efficacy lebih penting bagi yang berpengalaman dan mempengaruhi perilaku akhir mereka. Demikian juga pelanggan online yang membeli sering cenderung memiliki lebih banyak percaya pada kemampuan mereka untuk berbelanja online, dan akibatnya semakin puas dengan prosedur. Peningkatan efikasi diri mengarah pada peningkatan kenikmatan dan sikap positif terhadap belanja online. Self-efficacy memiliki efek positif pada kepuasan pelanggan, sementara masa depan pelanggan secara langsung dipengaruhi oleh kepuasan mereka. Oleh karena itu, dihipotesiskan bahwa ada 3A dan B. Self-efficacy memiliki efek positif pada kepuasan bagi pelanggan yang berpengalaman rendah maupun pelanggan dengan pengalaman tinggi. Sedangkan H3C, kekuatan hubungan antara self-efficacy dan satisfaction berbeda antara pelanggan yang berpengalaman tinggi dan rendah. Yang keempat, kepercayaan. Trust dalam belanja online. Kepercayaan didefinisikan sebagai keyakinan pembeli bahwa e-vendor berperilaku secara etis. Meskipun kepercayaan tidak begitu penting ketika pelanggan hanya mencari informasi, sangat penting jika transaksi akan dilakukan dan terjadi. Pelanggan harus merasa aman jika mereka berbelanja online. Sementara itu adalah tugas penjual untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan pelanggan. Akibatnya, hipotesis bisa dirumuskan sebagai berikut. 4A dan B. Kepercayaan memiliki efek positif pada kepuasan pelanggan dengan pengalaman rendah maupun yang berpengalaman tinggi. 4C. Kekuatan hubungan antara kepercayaan dan kepuasan berbeda antara pelanggan yang berpengalaman tinggi dan rendah. Yang terakhir yaitu kepuasan, satisfaction. Dengan meningkatkan kepuasan pelanggan, perusahaan mencapai tingkat retensi yang lebih tinggi, positif dari mulut ke mulut, dan peningkatan laba. Berdasarkan ACT dan studi sebelumnya, kepuasan mempengaruhi secara positif niat pelanggan untuk mengulangi pembelian online. Kepuasan memiliki pengaruh positif terhadap niat pelanggan untuk mengulangi pembelian online mereka. Selain itu, pengalaman mempengaruhi secara positif sikap pengguna dan konsekuensinya kepuasan mereka. Pengalaman pelanggan berbeda dengan yang tidak berpengalaman.
menikmati belanja online dan memiliki sikap yang baik terhadapnya. Dapat dihipotesiskan bahwa H5A dan B, kepuasan memiliki efek positif pada niat untuk membeli kembali pada pelanggan yang berpengalaman rendah maupun yang berpengalaman tinggi. Sedangkan H5C, kekuatan hubungan antara kepuasan dan niat untuk pembelian kembali berbeda antara pelanggan yang berpengalaman tinggi dan rendah. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian metodologi penelitian. Nah, yang pertama adalah sampling. Nah, penelitian ini itu dilakukan dengan cara survei, menyebar kuesioner kepada banyak individu. Nah, kuesioner ini itu disebar ke berbagai tempat seperti universitas dan tempat-tempat umum, serta kuesioner juga disebar melalui email ke banyak alamat email. Nah, dalam survei ini itu tidak ada reward yang diberikan kepada responden sehingga sifatnya sukarela. Nah, dalam mengoleksi data aktif online shopper, survei ini menargetkan individu yang telah melakukan setidaknya satu pembelian selama 6 bulan terakhir. Nah, target jumlah responden adalah sekitar 1.000 pengguna belanja online atau online shopping di Yunani. Nah, di mana sudah ada 413 responden yang memberikan respon terhadap kuesioner atau survei ini, namun 20 responden tidak melakukan pembelian dalam 6 bulan terakhir, sehingga statusnya dihapus dari sampel karena tidak sesuai dengan persyaratan. Dan sisanya 393 kuesioner lah yang digunakan untuk analisis dalam penelitian kali ini. Nah, berikut ini adalah tabel dari sampel penelitian ini. Nah, seperti yang ditunjukkan dalam tabel, sampel responden itu mayoritas terdiri dari pria sebanyak 78,1%, baru diikuti oleh wanita sebesar 21,9%. Kemudian dalam hal usia, mayoritas responden sebesar 46,1% itu berada pada rentang umur 25 hingga 34 tahun. Kemudian diikuti oleh rentang umur 19 hingga 24 tahun dengan porsi persentase sekitar 30,5%. Nah, yang terakhir dari segi pendidikan itu sebagian besar responden itu masuk ke kategori graduates atau postgraduate student dengan total persentase sebesar 76,7%. Nah, kemudian masuk ke bagian measures, di mana kuesioner itu dari survei ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama itu berisi tentang demografi sampel, seperti pertanyaan-pertanyaan seperti usia, jenis kelamin, dan pendidikan. Kemudian bagian kedua itu berisi langkah-langkah berbagai konstruksi yang diidentifikasi dalam bagian tinjauan pustaka. Kemudian ada lampiran yang mencantumkan item kuesioner yang digunakan untuk mengukur setiap konstruk. Dalam hampir semua kasus, dengan pengecualian untuk variabel pengalaman belanja online, skala Likert 7 poin itu digunakan dalam mengukur variabel model. Kemudian kita masuk ke bagian data analisis. Yang pertama, reliability itu diuji dengan menggunakan indikator alpha Cronbach yang harus lebih tinggi dari 0,7 untuk setiap faktor yang diuji. Kemudian analisis validasi terdiri atas validitas konvergen dan diskriminan. Nah, validitas data ini mensyaratkan bahwa rata-rata varians diekstraksi atau AVE itu lebih besar dari 0,5. Kemudian korelasi antar variabel yang berbeda dalam model konfirmasi itu juga tidak boleh melebihi dari 0,8 poin. Kemudian masuk ke multigroup analisis, itu ketika analisis melibatkan lebih dari satu sampel, model perlu diuji untuk invarian di seluruh kelompok. Sebelum pengujian invarian dilakukan, setiap kelompok itu dinilai menggunakan uji goodness of fit. Nah, langkah selanjutnya adalah memperkirakan efek dari 4 anteseden kepuasan, efek kepuasan kepada niat atau intention untuk repurchase, serta efek moderasi pengalaman melalui analisis SEM multikelompok. Kemudian, saya akan menjelaskan temuan dalam penelitian ini. Data dari penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan pengalaman atau experience responden. Yang pertama yaitu kelompok low experience. Kelompok low experience yaitu responden yang memiliki pengalaman belanja online sebanyak 1-5 kali dalam 6 bulan terakhir. Dan yang kedua yaitu kelompok high experience. Kelompok high experience yaitu kelompok responden yang memiliki pengalaman belanja online lebih dari 5 kali dalam 6 bulan terakhir.
Yang pertama, pengaruh moderasi experience pada satisfaction. Dari penelitian ini ditemukan bahwa hanya trust yang signifikan mempengaruhi pada satisfaction kedua kelompok. Kemudian, performance expectancy hanya mempengaruhi pada kelompok high experience. Yang ketiga, effort efficacy dan self-efficacy hanya mempengaruhi kelompok low experience. Dan yang terakhir, perbedaan antara kelompok signifikan hanya ditemukan di performance expectancy. Kemudian yang kedua, pengaruh moderasi experience pada repurchase intention. Satisfaction mempengaruhi signifikan pada repurchase intention di kedua kelompok. Perbedaan antar kelompok juga signifikan. Selanjutnya, masuk ke discussion and conclusion. Sesuai dengan penelitian ini, maka pembahasan terdiri dari performance expectancy, trust, effort expectancy, dan self-efficacy terhadap kepuasan konsumen dan hubungan kepuasan terhadap repurchase intention. Pertama, mengenai self-efficacy, dari hasil penelitian, semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh pelanggan, maka mereka semakin puas dengan pembelian online yang dilakukan. Hal ini sesuai dengan teori dari Khalifa dan Liu pada tahun 2007, bahwa self-expectancy memiliki efek positif terhadap kepuasan. Yang kedua yaitu tentang trust atau kepercayaan, bahwa di sini tidak terdapat perbedaan antara konsumen yang memiliki high ataupun low experience. Hal ini bertentangan dengan teori Sapriskis, yang mana kepercayaan lebih penting bagi pengguna tanpa pengalaman sebelumnya. Kedua perbedaan ini dikarenakan yaitu bahwa dalam penelitian Sapriskis yang dipelajari adalah pelanggan yang tidak memiliki pengalaman sama sekali, sementara seluruh sampel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki pengalaman sebelumnya, bahkan dengan low experience sekalipun, mengenai belanja online. Selanjutnya mengenai self-expectancy, yang mana merupakan hipotesis 1C, dari hasil penelitian, hal ini bertentangan dengan apa yang dinyatakan pada hipotesis tersebut, yang mana ternyata effort expectancy memiliki efek yang signifikan pada kepuasan pelanggan, tetapi hanya untuk mereka yang kurang berpengalaman. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai self-efficacy sebagai hipotesis 3C, self-efficacy hanya mempengaruhi pelanggan yang kurang berpengalaman, berbeda dengan pernyataan pada hipotesis tersebut. Perbedaan ini dikarenakan proses belanja online untuk pelanggan yang sudah berpengalaman menjadi tidak terlalu rumit. Jadi secara mudahnya, ketika kita semakin banyak memiliki pengalaman untuk memakai suatu platform online, maka semakin mudah kita dalam menggunakannya. Next ke theoretical implication. Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan, pengalaman pelanggan yang telah dimiliki sebelumnya itu mempengaruhi hubungan antara performance expectancy dan juga kepuasan. Sedangkan effort expectancy dan self-efficacy memiliki efek yang berbeda pada pelanggan yang memiliki banyak pengalaman dan kurang berpengalaman. Oleh karena itu, implikasi pada penelitian tentang e-commerce yaitu bahwa kita harus membedakan antara pelanggan dengan pengalaman yang rendah dan tinggi terhadap belanja online. Yang kedua, kinerja dari platform belanja online berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan yang memiliki banyak pengalaman. Sedangkan untuk pelanggan dengan pengalaman yang kurang, hal yang dibutuhkan adalah kemudahan terkait belanja online serta kepercayaan. Nah, untuk aspek kepercayaan sendiri, itu sangat diperlukan bagi semua pelanggan seberapapun tingkat pengalamannya. Lanjut mengenai practical implication. Berdasarkan hasil penelitian, implikasi praktisnya yaitu yang pertama, perusahaan harus mempertimbangkan strategi perusahaan berdasarkan tingkat pengalaman pasar yang ditargetkan, apakah itu high atau low experience customer. Kedua, untuk menangani pelanggan dengan low experience, harus diingat bahwa performance expectancy dan self-efficacy lebih efektif bagi mereka, sehingga perusahaan seharusnya menyediakan platform yang mudah untuk digunakan. Yang ketiga yaitu selalu memberikan kepuasan bagi konsumen seberapapun targetnya. Lanjut pada limitation dan future research, penelitian ini tentu memiliki keterbatasan, yang itu yang pertama, penelitian ini dilakukan di Yunani, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan karena adanya kepercayaan dan persepsi yang mungkin berbeda di setiap negara. Penelitian juga dimungkinkan terjadinya bias. Dan untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk memasukkan kelompok pelanggan online yang tidak berpengalaman, dengan tujuan adalah untuk mengidentifikasi mekanisme yang tepat untuk menarik pelanggan online baru. Terakhir ke kesimpulan, jadi meskipun kepuasan ini memiliki efek yang signifikan bagi kedua kelompok pelanggan, namun terdapat perbedaan di antara keduanya. Hubungan antara kepuasan dan niat untuk membeli kembali atau repurchase intention lebih besar pada pelanggan dengan tingkat pengalaman yang rendah, sedangkan pelanggan dengan pengalaman yang tinggi sebagian besar dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kinerja pengalaman belanja online.
Hal tersebut dikarenakan pelanggan berpengalaman tinggi mendasarkan pilihan mereka pada berbagai informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, sementara pelanggan berpengalaman rendah lebih mengandalkan pada pengalaman mereka sebelumnya. Akibatnya, kepuasan memiliki efek yang lebih kuat pada pelanggan yang kurang memiliki pengalaman. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.